Di video kali ini kita akan menjelaskan pengertian dari resi angin. Dari mulai definisi, ketentuan, dan juga mekanismenya seperti apa. Karena tentu saja resi angin ini bagi pelaku bisnis online adalah hal yang tidak asing seharusnya. Akan tetapi masih banyak juga yang belum tahu apa itu resi angin. Padahal hal ini erat kaitannya dengan yang namanya peningkatan rating ataupun ulasan. Atau disebut juga optimasi, disebut juga black branding produk, disebut juga fake order, dengan berbagai istilah lainnya. Kemudian kita lanjut dulu ke dalam definisi. Secara garis besarnya, resi angin ini adalah suatu metode atau cara menjalankan orderan seller tanpa perlu kirim paket, tanpa perlu packing. Sangat simpel sekali kita lakukan. Mekanismenya pun cukup mudah. Kita hanya menyiapkan akun pembeli dengan cara membeli produk menggunakan alamat yang sudah disediakan dan juga memilih ekspedisi yang sudah ditetapkan. Jika hal itu dilakukan, maka otomatis status pesanan akan berubah dari yang sebelumnya dikemas menjadi dikirim. Hal ini jikalau kalian sudah pahami saja, maka kalian sudah bisa praktek sebenarnya. Tapi kita harus lanjut dulu. Harus tahu ketentuan dari berbagai akun, dari mulai akun penjual dan juga akun pembeli. Ketentuan dari akun penjual. Hal yang perlu diperhatikan bagi akun penjual agar resi angin dapat diproses, ada 2 poin di sini. Yang pertama, pengaturan pengiriman reguler. Jadi kita atur dulu. Misalkan penyedia jasa resi angin menyiapkan ekspedisi antar aja. Maka di pengaturan pengiriman kita atur juga ekspedisi antar aja. Cukup itu saja yang diaktifkan. Perlakuannya sama untuk CNT, untuk si cepat dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, penjual merubah alamat. Rubah dulu alamat pengirimannya sesuai apa yang disiapkan oleh jasa resi angin. Kalau misalkan jasa resi angin menyiapkan alamatnya sekitaran area Banyumas sebagai contoh, maka alamat pengiriman toko kita pun diatur ke alamat Banyumas supaya tidak adanya selisih ongkir dan lain-lainnya. Tidak ada resiko jadinya begitu. Selanjutnya adalah ketentuan akun pembeli. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan bagi akun pembeli agar resi angin dapat diproses tentunya. Yang pertama, alamat penerima wajib menggunakan list alamat yang sudah disediakan oleh jasa resi angin. Nanti biasanya jasa resi angin akan menyiapkan beberapa kumpulan alamat. Kalian bisa tinggal kopas saja. Asalkan alamatnya sesuai, tentu saja resi akan berjalan secara otomatis. Nama bebas, nomor HP bebas, yang penting alamat. Yang kedua, memperhatikan kode instruksi. Biasanya, supaya mengingat atau mempermudah bagi penyedia jasa untuk memproses resi, dia memberikan kode pada alamatnya. Kan banyak sekali kode, contohnya ada kode aura, kode dari kompleks, kode RW, banyak sekali berbagai kode tentunya. Sesuaikan saja dengan apa yang ditetapkan oleh jasa resi angin. Yang ketiga, pembayaran tidak berlaku COD. Tentu saja ini ya. Karena kalau misalkan kita bayar COD, lantas nanti siapa yang akan membayar paket pada saat datang. Yang keempat, pemilihan ekspedisi harus sesuai dengan penyedia jasa resi angin. Ini sekali lagi diulangi. Sesuaikan. Jangan sampai kalian keliru. Penyedia jasa resi angin menyiapkan antar aja, kalian malah kirim resi angin dari si cepat. Ya tentu saja tidak akan bisa diproses kalau seperti itu. Jadi harus ada kesinambungan dalam hal ini. Kemudian ada ketentuan-ketentuan umum lainnya.
ini adalah penguat atau penegas dari yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Perlu diperhatikan juga sebelum kalian memesan jasa resi angin, dimanapun jasa resi anginnya. Yang pertama, alamat. Ini harus penting. Alamat penjual dan alamat penerima harus sesuai dengan yang disediakan jasa resi angin. Di luar dari alamat yang diberikan, tentu saja tidak akan kami proses. Tidak akan bisa diproses resi anginnya. Yang kedua, ekspedisi. Pilih ekspedisi sesuai yang ditetapkan. Di luar daripada ketentuan, ekspedisi yang diberikan tentu saja tidak akan diproses juga. Dan selanjutnya adalah maksimal belanja. Supaya tidak terlalu barbar, karena ada juga yang order resi angin langsung order 10 produk. Kan tidak etis juga jikalau seperti itu. Jadi kita maksimalkan 5 produk. Tentunya dengan kuantitas normal dan total berat 1 kg. Jikalau misalkan lebih daripada itu, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, resi tidak akan diproses, tidak akan bisa diproses begitu. Bayangkan jikalau misalkan ada orang yang order resi, per resinya itu langsung check out 10 produk. Nanti full ke bawah kertas thermalnya, gak cukup. Dan itu akan sangat beresiko sekali. Kita sudah tahu tadi, dari mulai definisi, ketentuan akun penjual, ketentuan akun pembeli, dan ketentuan umum lainnya. Barulah kita sekarang mulai praktiknya. Sebelum berlanjut, terima kasih yang sudah mendukung layanan kami. Support terus AEP Project. Semoga atas rahmat dan berkat pertolongannya hidup dan berkembang dengan bijaksana. Ini adalah salah satu contoh format dari penyedia jasa resi angin. Di sini tertera bahwa jasa resi angin ini menyediakan alamat area Banyumas dan sekitarnya. Kemudian untuk ekspedisinya khusus untuk antar aja. Jadi formatnya seperti yang sebelumnya dijelaskan, nama penerima bebas, nomor HP bebas, kecamatannya wajib seperti berikut ini maksudnya. Nanti kita sambil praktek, jadi tidak perlu khawatir, akan langsung kita contohkan. Di sini kita hanya ingin menunjukkan salah satu contoh format yang biasanya disediakan oleh jasa resi angin. Kita bisa lihat bahwa kecamatan yang disediakan oleh penyedia jasa ini 4 kecamatan. Sangat banyak sekali tentunya. Kita bebas memilih kecamatan Kebasen, Somagede, Banyumas, atau Purwokerto Selatan. Alamatnya unlimited tentunya. Kalian bebas isikan alamat saja, yang terpenting berpacu pada ini. Nah, kalau ini menggunakan kode. Kodenya seperti berikut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pada saat pengisian alamat untuk penjual atau alamat toko, kalian bebas isikan alamat sembarang, asalkan sekitar area Banyumas. Adapun ini adalah jasa resi angin area Bekasi dan sekitarnya. Hampir sama secara mekanisme, bisa dilihat nama penerima bebas, nomor HP bebas, kecamatan wajib sesuai. Berarti peraturan yang ada di sini, yang penting mengisi kecamatan Bekasi Timur. Kalian bebas memilih kelurahannya atau desa. Entah itu desa Arenjaya, Bekasi Jaya, Durenjaya, atau Margahayu. Kalau ini kita sudah siapkan beberapa alamat, jadi kalian tinggal kopas saja pada akun pembeli. Nah, berbeda dengan sebelumnya di area Banyumas, area Bekasi ini berlaku untuk daerah Jabodetabek. Misalkan toko kalian ada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Maka kalian bisa juga menggunakan alamat yang dari Bekasi, karena tentunya secara ongkir selisihnya tidak beda jauh. Jadi bisa kalian gunakan. Jika kita urutkan ke bawah, ini banyak sekali alamatnya. Nanti kalian tinggal merubah saja format yang ada di sini, RW-nya, sesuai dengan peraturan yang jasa resi ini berikan. Kami rasa sekarang kalian sudah paham
mengenai format yang biasanya diberikan oleh jasa resi. Sekarang kita sedang berada di tab Seller Center. Di poin yang pertama tadi, pada pengaturan pengiriman untuk seller, tentunya dirubah dulu. Kalau misalkan antar aja, berarti kalian cukup aktifkan saja antar aja. Kenapa demikian? Karena begini, terkadang jikalau kita aktifkan semuanya, pada saat nanti proses checkout, yang otomatis terpilih secara random, secara acak. Walaupun alamatnya sesuai, tapi ekspedisinya berbeda, tentu saja tidak bisa diproses. Nah, poin itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, pada menu alamat saya, misalkan kita memilih Resi Banyumas, maka sesuaikan alamat pengiriman ke area Banyumas dan sekitarnya. Bebas, alamatnya nggak salah pun tidak jadi masalah, karena ini untuk toko, sekedar meminimalisir ongkir. Sebaliknya, jika kita memilih Resi dari Bekasi, maka perubahan alamat menjadi opsional, karena sudah masuk daerah Jabodetabek. Alamat toko dirubah bagus, tidak dirubah pun tidak masalah. Ketentuan akun seller sudah kita bahas. Sekarang kita berlanjut kepada pembahasan akun pembeli. Sebagai contoh, sekarang kita sudah berada di tab akun pembeli. Misalkan kalian ingin memulai optimasi menggunakan jasa resi angin yang sudah disediakan. Contoh ini adalah produk dari kalian. Kita masukkan dulu ke keranjang atau langsung beli sekarang. Contoh tadi produk yang kita pilih, tokonya berlokasi di daerah Jabodetabek. Ini kita anggapannya menggunakan jasa resi area Bekasi dan sekitarnya. Maka, kalian rubah dulu alamatnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk nama ini bebas, nomor HP pun bebas, tidak ada ketentuan akan hal ini. Poin pentingnya ada di dalam pengisian alamat. Nah, sebagai contoh, kita mengikuti alamat sesuai yang ada di sini. Kita akan bisa lihat, ini kecamatannya Bekasi Timur. Kemudian kalian bebas memilih kelurahannya. Ini 4 kelurahan dan alamatnya pun bebas kalian pilih sesuka hati kalian. Isikan alamat lagi. Tadi berarti provinsinya Jawa Barat, kemudian kota Bekasi. Nah, pilih Bekasi Timur. Kalau sudah seperti ini bebas kalian pilih. Tidak ada ketentuan akan hal ini. Alamat lengkapnya kalian bisa kopas. Kita kopas alamat dari Bekasi Jaya. Kita kopas yang ini. Nah, seperti itu. Sudah kita rubah. Ingat, masukkan juga kode instruksinya sesuai yang ditetapkan oleh penyedia jasa resi angin. Yang perlu kalian ubah hanya bagian ini saja. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup memenuhi syarat untuk menggunakan resi angin. Adapun misalkan kalian ingin menggunakan alamat daerah Banyumas dan sekitarnya, maka tinggal dirubah saja. Berarti kita pilih di sini Jawa Tengah. Pilih Kabupaten Banyumas. Kecamatannya perlu diingat. Sesuaikan dengan yang tadi diberikan oleh penyedia jasa resi angin. Untuk jasa resi angin Banyumas berarti contohnya seperti berikut. Maka kita pilih kecamatannya 4 ini. Bebas mau Purwokerto Selatan, Banyumas, Kebasen atau Sumagede. Berbeda dengan yang tadi di Bekasi. Tadi kan sudah terlist alamatnya. Adapun ini kalian bebas. Contohnya seperti ini. Kita sudah mengisikan dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatannya pilih yang 4 tadi. Kita contoh pilih Purwokerto Selatan. Ini kode pos kalian bebas pilih apa saja. Kemudian isikan alamatnya bebas. Contoh kita memasukkan alamat Purwokerto Selatan.
Tinggal kita masukkan saja nama kelurahannya. Ya, kita kopas dulu. Teluk contohnya. Masukkan ke alamat detail. Yang terpenting dipilih tadi. Kalau Kecamatan Purwokerto Selatan, desanya tinggal dipilih, alamatnya bebas. Kalian bikin sendiri. Jika kalian sudah mengisikan alamat secara lengkap, maka langkah selanjutnya tinggal check out saja. Otomatis muncul nomor resi. Nomor resi itulah yang nanti dikirimkan ke penyedia jasa resi angin untuk diproses tentunya. Dengan adanya video tutorial ini, kami harapkan kalian bisa dapat memahami dan mengerti apa yang kami sampaikan. Dukung terus AYP Project, semoga atas berkat rahmat dan pertolongannya hidup dan berkembang dengan bijaksana. Salam AYP Project.